Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Nadia Salsabila dengan NIM F1B020070 dari Prodi Administrasi Publik kelas B. Kali ini saya akan membahas mengenai teori pembangunan, yaitu tentang konsep, model, dan strategi pembangunan. Lingkup yang akan dibahas kali ini adalah definisi pembangunan, sekilas tentang tolak ukur pembangunan, terus kemudian ada model-model pembangunan, dan yang terakhir ada strategi pembangunan. Definisi pembangunan. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata pembangunan? Apakah tentang pembangunan jembatan, pembangunan mal, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah, swalayan, dan lain sebagainya? Nah, sebenarnya teman-teman, sebagian besar masyarakat Indonesia itu memang mengartikan pembangunan dengan perwujudan fisik, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia ini telah membawa pada dampak perubahan yang begitu besar. Nah, baik pada kawasan pedesaan maupun kawasan perkotaan. Nah, seperti halnya tadi, sudah saya sampaikan bahwa adanya perbaikan jalan, kemudian ada penambahan fasilitas seperti fasilitas rumah sakit, pendidikan, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebenarnya pembangunan itu tidak melulu membahas mengenai persoalan fisik saja, tetapi penting bagi kita juga untuk menyelaraskan makna pembangunan dari perspektif pertumbuhan kemajuan negara. Nah, jadi secara umum pembangunan itu diartikan sebagai suatu proses perencanaan atau social plan yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Nah, kemudian ada definisi yang diberikan oleh beberapa pakar. Nah, mereka diantaranya adalah Aston pada tahun 1985 yang mengartikan pembangunan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada input, yang kedua ada konservasi, dan yang ketiga ada output. Kemudian Bintoro Cokromijoyo juga mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang berencana karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, kemudian teman-teman, gimana sih caranya mengukur pembangunan? Nah, tadi kan sempat disampaikan bahwa pembangunan itu adalah proses perbaikan ke arah yang lebih baik gitu ya. Dengan begitu, maka akan banyak cara yang untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam suatu negara. Nah, kalau di sini kita akan membahas beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator kekayaan rata-rata. Nah, sebuah negara itu dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut itu cukup tinggi. Hal ini tuh bisa diukur dengan produktivitas masyarakat dan produktivitas negara setiap tahunnya atau pada PNB atau GNP. Nah, kemudian pada indikator yang kedua, itu ada pemerataan, adanya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan. Ketika pendapatan meningkat dan merata, pemerintah itu dianggap berhasil. Sedangkan ketika pendapatan itu tidak merata, kemudian pendapatannya menurun dan tidak berubah, maka pemerintah itu dianggap gagal mewujudkan stabilitas ekonomi atau pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman, yaitu kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan ini meliputi indeks pembangunan manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari bahwa dengan asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia itu akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas dan secara luas. Nah, ada indikator yang terakhir yaitu mengenai kerusakan lingkungan dan kejadian sosial yang saling berkesinambungan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai model-model pembangunan. Model-model pembangunan itu, jika merujuk pada pendapat dari Budinam tahun 1995, pembangunan ini sebenarnya meliputi dua unsur pokok utama, yaitu yang pertama adalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kemudian manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pengemban. Nah, dalam praktek pembangunan
di banyak negara setidaknya itu tahap awal pembangunan itu pada umumnya berfokus pada peningkatan produksi karena pada dasarnya kata kunci dari pembangunan adalah pembentukan modal. Nah, oleh karena itu strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Nah, kira-kira bagaimana model-model yang dari yang sudah saya jelaskan tadi? Yang pertama itu ada model economic growth. Yang kedua ada model basic needs. Yang ketiga ada model people center. Nah, kita akan membahas mengenai model pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi. Nah, model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ini diukur dari kenaikan pendapatan nasional atau perspektif ekonomi dalam jangka waktu misalnya per tahun gitu ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini itu akan langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu proses pembangunannya itu berfokus pada produksi. Nah, antara lain itu melalui yang pertama ada peningkatan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas, kemudian ada akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kemudian ada kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional. Kemudian kita masuk ke model yang kedua, yaitu basic needs atau model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokohnya dalam teori ini adalah Gunnar Myrdal yang merupakan pemecah masalah kemiskinan yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat miskin. Gunnar Myrdal ini berpandangan bahwa masalah kemiskinan itu terjadi ketika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka. Contohnya seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dari Abraham Maslow yang merekomendasikan munculnya teori motivasi. Teori motivasi ini itu merupakan siklus yang melibatkan subsistem antara individu dengan lingkungan. Maslow ini menciptakan teori motivasi untuk melihat bagaimana setiap orang atau setiap individu itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kira-kira teman-teman kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ya, kita merujuk pada pendapat dari Maslow mengenai hierarki kebutuhan dasar, maka akan ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, kemudian kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada keamanan dan keselamatan. Kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Pada tingkat ini tuh orang butuh untuk mengikatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu. Kebutuhan ini tuh bentuknya seperti memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dengan lawan jenis, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan harga diri, kebutuhan akan harga diri, percaya diri, prestasi, menghormati orang lain, dan rasa ingin dihormati. Kemudian ada aktualisasi diri. Dalam kebutuhan ini membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri gitu ya. Jadi aktualisasi diri ini lebih cenderung pada kepuasan dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai people center model. Nah, jika merujuk pada pendapat David C. Carton, model ini adalah suatu proses pembangunan di mana setiap anggota masyarakat itu mempunyai kemampuan meningkatkan kapasitasnya secara personal dan institusional untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya dalam rangka menghasilkan suatu peningkatan kualitas kehidupan mereka. Nah, pendekatan yang digunakan itu pendekatan yang berkelanjutan dan merata dalam konteks aspirasi mereka sendiri. Nah, jadi masyarakat itu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, di mana setiap individu ini menjadi inti dari pembangunan yang mereka lakukan. Masyarakat itu dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan lebih baik dan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekelilingnya dengan secara bijak, berkelanjutan, dan merata. Nah, kemudian peranan apa sih yang dilakukan pemerintah? Peranan pemerintah dalam hal ini itu adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.
Kemudian kita akan membahas mengenai strategi pembangunan. Sebenarnya strategi pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh tujuan dari negara tersebut. Jadi setiap negara itu kan pasti memiliki tujuan dan prioritasnya masing-masing. Nah, kemudian dari tujuan inilah yang akan mempengaruhi strategi-strategi pembangunan dari setiap negara, khususnya untuk negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, jika kita melihat pembangunan di Indonesia dan merujuk pada RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada periode tahun 2020-2024, RPJM ini itu ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan dari berbagai bidang. Nah, strategi apa saja yang dilakukan? Di antaranya itu adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global, kemudian ada penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek, pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan semakin maju, kemudian ada reformasi hukum dan birokrasi yang semakin lebih baik. Visi mandiri. Negara mandiri adalah negara yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan negara lain yang telah mengandalkan kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, membangun kemandirian itu juga harus membangun kemajuan ekonomi, kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci utama untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian dari suatu negara. Nah, visi ini itu bisa berkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi dalam strategi ketergantungan, yang mana kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan ketergantungan dengan negara lain gitu, negara asing. Nah, oleh karena itu usaha-usaha yang dia arahkan atau strategi yang bisa dilakukan adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan produksi dalam negeri seperti itu. Kemudian ada visi maju. Suatu negara itu dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya itu memiliki kepribadian bernegara, berakhlak mulia, dan kualitas pendidikannya tinggi. Strategi yang dapat dilakukan itu diantaranya adalah strategi pembangunan manusia dan masyarakat, yang mana pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan serta pembangunan mental dan karakter yang tangguh, positif, dan konstruktif. Kemudian ada visi adil dan makmur. Nah, sebagai pelaksana atau penggerak pembangunan sekaligus subjek pembangunan, rakyat itu mempunyai hak untuk rakyat itu memiliki hak untuk merencanakan, melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Nah, masalah keadilan itu kan merupakan ciri yang paling menonjol dalam pembangunan nasional. Maka dari itu, apapun kondisi sosial, politik, hukum, keamanan, itu setidaknya memuat dalam kepastian dan penegakan hukum, keamanan, ketertiban masyarakat, politik, dan lain sebagainya. Nah, dalam RPJM sendiri, pada periode tahun 2020 sampai 2024, isu strategis di bidang pengembangan wilayah adalah dengan menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dan berkeadilan di sini itu diartikan dengan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan. Nah, salah satu targetnya adalah dengan peningkatan strategi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.